Shalom warga kerajaan sorga. Sehubungan dengan masih ada beberapa orang yang masih sukar memahami perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 18, melalui video ini saya mau jelasin arti dari perkataan Tuhan Yesus tersebut. Bunyi dari perkataan Tuhan tersebut begini: janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jika melihat dari perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius tersebut, Yesus berkata di ayat 18 bahwa satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua yang tertulis di dalam hukum Taurat sudah terjadi? Jika melihat dari perkataan Tuhan di ayat 17, Yesus berkata dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kata menggenapi dalam ayat 17 tersebut berasal dari bahasa Yunani plerosai, yang artinya menggenapi, memenuhi, menyelesaikan. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menggenapi atau menyelesaikan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat dengan sempurna. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus telah menggenapi atau menyelesaikan segala perintah dan ketentuan yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi tersebut? Melihat dari perkataan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sebelum ia menyerahkan nyawanya, dia sempat berkata, sudah selesai. Yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kalimat sudah selesai dalam ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani teletestai, yang artinya menyelesaikan atau menggenapi. Jadi karena Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi dengan sempurna lewat kematiannya di kayu salib, berarti semua yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah terjadi. Itulah alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan melalui suratnya dalam Efesus 2 yang ke-15 yang berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jika ada yang bilang Rasul Paulus bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu karena orang tersebut belum memahami kebenaran secara lengkap. Mereka mengutip isi Alkitab sepenggal-sepenggal. Dan bukti kalau Tuhan Yesus Kristus telah membatalkan hukum Taurat itu dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 47. Tujuan Tuhan membatalkan hukum Taurat agar ia bisa menegakkan hukum Kristus atau Injil. Karena tujuan Tuhan memperdamaikan manusia dengan dirinya itu agar manusia bisa hidup sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna dalam Matius 5 ayat 48. Bahkan dalam Lukas 16 ayat 16 Yesus berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Jadi karena seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat dan kitab para nabi telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan dengan jalan itu ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, kini kita tidak lagi hidup di bawah tuntunan hukum Taurat, tapi kita hidup menurut hukum Kristus atau Injil. Sebab hanya melalui Injil Kristus tersebut kita bisa hidup sempurna di hadapan Bapa di sorga. Karenanya, telitilah hukum yang sempurna tersebut agar kamu bisa mengerti kehendak Allah dengan benar dan bertekunlah untuk hidup di dalamnya, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan bagimu, bagiku, bagi kita semua yang hidup menurut Injil. Haleluya!